Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda semuanya? Alhamdulillah, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kesuksesan, kelancaran dalam menjalankan tugas kita sebagai Bunda PAUD di masa pandemi ini. Nah, kali ini saya ingin sharing tentang bagaimana kita menyiapkan kurikulum PAUD untuk menghadapi pembelajaran tatap muka terbatas yang insya Allah akan kita laksanakan di bulan Juli untuk tahun ajaran 2021-2022. Baik Bunda, mari kita mulai. Bagaimana dan apa saja yang perlu kita siapkan untuk memulai pembelajaran tatap muka terbatas untuk sekolah kita. Baik, Bunda semuanya, sebelum kita membuat kurikulum untuk pembelajaran tatap muka terbatas, kita harus paham dulu ketentuan pembelajaran tatap muka terbatas itu, yaitu berdasarkan kebijakan yang tertuang dalam SKB 4 Menteri tentang penyelenggaraan pembelajaran tatap muka di masa pandemi. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui, yang harus diketahui peserta didik serta orang tua. Apa itu? Satu, pembelajaran tatap muka ini berlaku setelah pendidik dan tenaga pendidik divaksinasi secara lengkap paling lambat pada tahun ajaran baru 2021-2022. Jadi, pertama atau yang utama yang harus dilakukan oleh pendidik atau sekolah yaitu menyiapkan guru dan tenaga pendidiknya untuk divaksin. Terus bagi sekolah yang akan melaksanakan PTM terbatas, ada beberapa hal yang harus disiapkan. Antara lain memenuhi standar kesiapan pembelajaran sesuai daftar periksa, seperti di data Dapodik ya, kita isi checklistnya. Lalu mempersiapkan infrastruktur sekolah dan seluruh warga sekolah dalam pemenuhan prokes yang telah ditetapkan. Dan terakhir, mempersiapkan kombinasi metode pembelajaran tatap muka terbatas dan jarak jauh. Sedangkan PTM terbatas ini dilakukan melalui dua fase. Pertama, masa transisi yang berlangsung selama 2 bulan sejak dimulainya pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah. Dan yang kedua, masa kebiasaan baru atau new normal setelah masa transisi selesai. Maka pembelajaran tatap muka terbatas memasuki masa kebiasaan baru. Adapun masa transisi tersebut, bulan pertama keterisian kelas itu 50% dari bulan kedua. Lalu Mendikbud juga menegaskan kembali bahwa PTM terbatas ini tidak sama dengan PTM saat sebelum masa pandemi. Kali ini secara teknisnya PTM terbatas dijalankan dengan prosedur prokes yang ketat, seperti menerapkan 50% kapasitas kelas, menjaga jarak antara tempat duduk siswa, tidak ada aktivitas yang menimbulkan kerumunan, dan penerapan prokes 3M di lingkungan sekolah. Jadi ini semua harus dipenuhi dulu, baru sekolah boleh mengadakan PTM. Kurikulum PAUD disebut juga dengan kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini. Kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini ini mengacu pada standar nasional pendidikan anak usia dini. Kurikulum PAUD nanti memuat tujuan, hasil belajar, proses, konten yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak untuk membangun 6 aspek, yaitu ada 6, ada sosem, ada fisik motorik, ada kognitif, bahasa, dan seni. Semuanya itu kita siapkan untuk diperlukan mendukung kesiapan anak belajar di jenjang pendidikan yang lebih lanjut. Nah, mengingat kurikulum itu adalah acuan dalam menyusun kegiatan di tingkat satuan pendidikan, maka sebagai kerangka kerja suatu lembaga atau satuan pendidik, selayaknya seluruh satuan pendidik mengembangkan kurikulum operasional yang akan dijadikan sebagai panduan bagi penyelenggaraan pendidikan di lembaganya. Kita sesuaikan, kalau kemarin kita reguler, tentunya ketika kita menyiapkan kurikulum untuk pembelajaran tatap muka terbatas, ada beberapa
item yang akan kita rubah atau kita modifikasi sedemikian rupa. Sebelum kita menyusun kurikulum, kita pahami dulu karakteristik kurikulum PAUD. Apa saja, yaitu mengoptimalkan perkembangan anak meliputi 6 aspek perkembangan. Semua bunda sudah hafal. Lalu yang kedua, menggunakan pembelajaran tematik dengan pendekatan saintifik dalam memfasilitasi kegiatan pendidikan. Kemudian yang ketiga, menggunakan penilaian otentik dalam memantau perkembangan anak. Keempat, memperdayakan peran orang tua dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, kurikulum dikembangkan dengan prinsip diversifikasi. Artinya apa? Artinya, kurikulum PAUD bersifat responsif terhadap nilai budaya dan sosial di lingkungan, sehingga muatan kurikulum dapat diwarnai dengan kondisi lingkungan. Jadi, apabila lembaga tersebut berada di pedesaan, berarti yang kita kembangkan adalah kehidupan di pedesaan. Begitu pula apabila tempatnya di pesisir, di kota, dan lainnya, itu akan berbeda. Baik Bunda, sekarang saya akan sharing tentang kurikulum PAUD yang akan kita pakai nanti ketika kita pertemuan bersama anak-anak dalam pembelajaran tatap muka terbatas yang insya Allah akan kita laksanakan di awal tahun ajaran baru 2021-2022. Nah, kita pahami dulu untuk sistematikanya kurikulum. Nah, di sistematikanya itu kan ada halaman judul, kata pengantar, lembar pengesahan, daftar isi. Ini tetap masih sama. Lalu di bagian 1 untuk profil lembaga juga masih sama. Isinya tentang sejarah singkat satuan lembaga PAUD, TK atau KB, lalu struktur organisasi di satuan lembaga, kemudian alamat kalau perlu disertai dengan peta lokasi, kemudian status satuan lembaga PAUD. Ini masih tetap isinya. Baik, sekarang kita sama-sama akan mengupas bagian 2 dokumen 1. Di dokumen 1 ini ada pendahuluan, ada visi misi dan tujuan satuan PAUD, ada karakteristik KTSP, ada program pengembangan dan muatan pembelajaran, ada kalender pendidikan dan program tahunan, ada juga SOP atau standar operasional prosedur. Nah, di sini untuk pendahuluan, latar belakang, dasar operasional, tujuan penyusunan KTSP, tentu ada pergeseran, tentu ada perubahan. Karena apa? Kurikulum ini kita buat untuk pembelajaran tatap muka tahun 2021-2022 dan kemudian dilanjutkan dengan new normal atau kebiasaan baru. Jadi tidak sama dengan yang reguler atau yang umum kemarin. Jadi tentu yang melatar belakangi itu juga isinya harus ada pergeseran atau perubahan. Sedangkan visi, misi, dan tujuan sama. Ini karena kita lebih fokus ke bagaimana memprotek diri dari virus corona. Jadi misinya di sini kalau memang visinya tidak dirubah, misinya itu atau cara untuk mencapai visi itu kita masukkan salah satu yaitu mengutamakan keselamatan dan kesehatan. Redaksinya nanti diolah sedemikian rupa sama bunda-bunda agar sinergi dengan visinya TK. Sedangkan tujuan satuan PAUD juga pasti ada perubahan. Nah, untuk karakteristik KTSP sudah saya sampaikan tadi di atas, tinggal copy paste ditaruh di karakteristik KTSP. Sekarang di D, program pengembangan. Program pengembangan tetap ya, kita dalam pembelajaran walaupun kita kemarin di masa pandemi PDR itu hanya membuat RPPM, tapi kita juga wajib tetap mengoptimalkan perkembangan dari 6 aspek. Ada 6, ada sosem, ada fisik motorik, ada kognitif, ada juga bahasa dan seni. Nah, yang berubah di muatan pembelajaran. Muatan pembelajarannya ada perubahan, kita sesuaikan. Karena dalam kurikulum darurat ini
atau kurikulum di masa pandemi ataupun di masa PTM ini dan kemudian dilanjutkan new normal, itu kita dituntut untuk tidak menuntaskan. Jadi kita sesuaikan saja dengan kondisi, dengan kemampuan dari lembaga. Sedangkan kalender pendidikan dan program tahunan ini juga pasti ada perubahan karena di masa pandemi ini untuk ekskul ditiadakan. Jadi itu mungkin di program tahunan kan sudah yang umum kemarin kan sudah kita susun itu. Ada ekskul apa, ekskul apa, ekskul apa. Nah, untuk di saat ini kita ditiadakan untuk ekskulnya. Lalu mungkin ada beberapa kegiatan-kegiatan yang melibatkan kerumunan, misalnya perpisahan, HUT sekolah, atau peringatan-peringatan hari besar agama ataupun hari besar nasional seperti Hari Kartini, biasanya ada lomba-lomba, itu mungkin juga tidak kita adakan. Nah, di sini akan mempengaruhi program tahunan. Nah, sekarang kita akan bicara SOP. SOP jelas akan sangat berubah. Contohnya, saya kasih contoh satu saja yaitu SOP kedatangan siswa. Untuk PTM ini dilanjutkan nanti kebiasaan baru, SOP-nya kedatangan anak dimulai dengan anak diperiksa suhunya dengan termogan. Kemudian kita lihat, kita pastikan anak sudah pakai masker. Kemudian sebelum anak masuk kelas, anak harus mencuci tangan terlebih dahulu. Ini contoh kecil saja. Jadi nanti SOP-nya baik tentang kedatangan siswa, tentang kegiatan belajar, di mana anak ketika sudah mulai mau belajar, berkegiatan di dalam kelas atau di outdoor, anak diusahakan tidak pindah tempat, tetap di situ. Nah, ini juga kita masukkan dalam SOP. Tetap nanti kita juga mungkin dari Kemendikbud ada SOP yang sudah dibakukan, kita sesuaikan dengan lembaga kita, mana yang bisa kita pakai, atau mungkin kita akan membuat sendiri. Saya kembali ke dokumen 1 tadi ya, di A, di pendahuluan itu kan ada latar belakang, ada dasar operasional penyusunan KTSP. Nah, di sini mungkin ada beberapa poin yang bisa kita masukkan di situ, yang seperti yang saya sampaikan tadi ya, prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi, yaitu mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik dan tenaga pendidikan, keluarga dan masyarakat secara umum. Ini bisa kita masukkan ke dasar operasional penyusunan KTSP di PTM. Nah, sekarang di bagian 3 yaitu di dokumen 2, itu nanti kan isinya ada program semester. Terus di program semester itu nanti ada tema ya, tema di semester 1, ada tema di semester 2, lalu ada RPPM, ada RPPH, ada penilaian perkembangan anak. Baik Bunda semua, sekarang di bagian 4 nanti ada penutup, bagian 5 itu ada lampiran, yaitu kalender pendidikan dan program tahunan. Kalau kalender pendidikan itu nanti akan dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Tapi satuan pendidikan juga boleh membuat kalender pendidikan sendiri disesuaikan dengan program yang sudah dibuat oleh Satuan PAUD, tapi tentu saja pada kalender pendidikan yang dibuat oleh provinsi. Kemudian ada program tahunan yang di PTM tadi sudah saya bahas ya di depan, bahwa ada beberapa perubahan yang mungkin perlu dipikirkan oleh bunda-bunda ketika akan membuat kurikulum. Lalu program semester nanti akan saya berikan pilihan juga ke bunda-bunda mau pakai tema yang lama atau tema baru. Lalu ada RPPM atau RPPH mungkin, karena kita tidak tahu ya anak-anak itu nanti masuk setiap hari apa tidak, atau kita selang-seling. Kita lihat kondisi sekolah kita, jumlah siswa kita. Kalau jumlah siswanya satu kelas itu hanya 6-7, ya kita tidak bisa anak-anak di rolling, ya biarkan masuk saja setiap hari. Tapi kalau murid kita banyak, misalnya sekitar
satu kelas itu ada 20, tetap kita ada rolling, jadi anak tidak masuk setiap hari. Nah, kalau tidak masuk setiap hari berarti kita bisa menggunakan RPPM-nya saja. Terus ada penilaian perkembangan anak, ada SOP yang tentu saja banyak sekali perubahan nanti, disesuaikan dengan kondisi dan aturan prokes yang sangat ketat, lalu ada tata tertib, ada kode etik, dan lain-lain yang dianggap perlu lah. Nah, untuk tema yang masuk dalam PROMES ya, program semester, itu kalau di reguler atau yang umum kemarin, itu hampir semua lembaga itu pakai tema yang sudah jadi. Seperti ini, yaitu diri sendiri, lingkungan, kebutuhan, tanaman, binatang, atau dibalik, diri sendiri jadikan aku. Tapi tetap saja subtemanya tentang tubuhku, panca indera, dan identitas kita. Lalu ada lingkungan yang dibahas juga keluarga, rumah, dan sekolah, kebutuhan, makanan, minuman, pakaian, kesehatan, kebersihan, dan keamanan. Lalu mungkin ada yang binatang dulu, tanaman ditaruh di akhir, atau mungkin seperti tanaman dulu terus binatang. Itu hanya dibolak-balik saja, tapi di semester 1 isinya seperti ini. Nah, ini kalau kita total ada 17 minggu. Untuk semester 2 di reguler kemarin, di waktu umum kemarin sebelum masa pandemi, pokok bahasanya seperti ini: rekreasi, pekerjaan, air, udara, api atau sumber kehidupan, terus alat komunikasi, tanah airku, alam semesta. Ini juga 17 minggu. Ini tinggal dibolak-balik saja. Jadi ini ketika kita terapkan di saat sebelum pandemi. Untuk masa pandemi atau PTM apakah masih boleh? Boleh. Silakan kalau mau masih memakai tema-tema yang sudah saya sharingkan ya, yang tadi semester 1 dan ini semester 2. Tapi ada pilihan. Baik Bunda, sekarang ada tema yang merupakan pilihan untuk bunda-bunda. Kalau yang saya sampaikan tadi di depan adalah tema-tema yang sudah kita buat dalam program pembelajaran ketika umum ya, sebelum masa pandemi. Tapi dalam masa pandemi ini kita bisa merubah tema-tema yang ada unsur kedekatan dengan anak. Apa yang dekat dengan anak? Tentu saja saat ini yaitu virus corona. Karena hampir setiap hari anak mendengarkan obrolan di rumah itu orang tua tentang virus corona. Melihat TV ada virus corona. Pegang HP juga yang ada dalam pembahasan virus corona. Nah, kita bekali anak dengan informasi yang utuh. Makanya kita kenalkan, kita buat tema, kita buat bahasan. Maaf. Nah, di tema kenali virus corona itu subtemanya apa saja? Kita bahas tentang ciri-ciri virus corona, proses penyebarannya, gejala yang dialami, cara pencegahan dan pengobatannya. Kemudian juga mengapa kita harus sehat? Ya, supaya kita tidak terkena virus corona. Bagaimana caranya? Kita harus senang berolahraga, kita harus makan gizi seimbang, kita harus suka minum susu atau jus, atau bisa ditambahkan, aku harus menjaga kebersihan diri sendiri. Ini nanti kita tambahkan di subtema di mengapa kita harus sehat. Kemudian rumahku tempat bermainku. Nah, sekarang kita akan eksplor semua yang ada di rumah itu sebagai sumber belajar anak. Mulai dari belakang ya, dapur, kamar mandi, ruang makan, ruang tidur, ruang keluarga, ruang tamu, teras sampai halaman depan, itu bisa kita jadikan sebagai sumber belajar. Tinggal kreativitas Bunda di atas ibu guru yang harus dikembangkan. Lalu aku senang membantu pekerjaan di rumah itu apa saja. Mungkin merapikan tempat tidur, menyirami tanaman, cooking class, semua itu bisa dilakukan. Atau mungkin anak-anak diajak menakar beras, atau membuat ukuran ketika kita membuat kue dan sebagainya. Itu bisa kita masukkan dalam tema di semester 1.
Nah, di semester 2 ini pokok bahasan kita yaitu halaman rumahku bersih. Untuk subtemanya nanti dikembangkan sendiri sama Bunda. Musim kemarau tiba, buku favoritku, dan aku rajin beribadah. Ini kalau kita total juga 17 minggu. Ini pilihan ya Bunda ya. Untuk subtemanya bisa dikembangkan sendiri menurut lembaga dan kondisi dari satuan PAUD Bunda-Bunda semua. Sekarang proses atau prosedur penyusunan RPPM, yaitu RPPM itu selalu berisi tentang identitas program, KD yang dipilih, materi pembelajaran, dan rencana kegiatan, juga penilaian. Nanti bagaimana Bunda-Bunda bisa membuat RPPH atau RPPM 1 lembar atau 2 lembar, silakan. Tapi yang jelas dalam RPPN nanti isinya adalah identitas program, KD yang dipilih, materi pembelajaran, rencana kegiatan, juga ditambahkan penilaian. Sedangkan identitas program layanan yaitu memuat nama satuan PAUD atau lembaga, bisa TK atau KB, TK-nya apa, KB apa, nama dari TK atau lembaga masing-masing, kelompok usia. Kelompok usia itu bisa ditulis kelompok A atau kelompok B atau kelompok usia 34 tahun, 45 tahun, 56 tahun. Lalu semester keberapa? Semester 1 bulan Juli atau bulan Agustus, minggu pertama atau minggu kedua atau minggu ketiga. Terus temanya tentang apa? Misalnya virus corona, subtemanya apa? Ciri-ciri virus corona. Oh masih luas, kita kembangkan menjadi sub-sub tema, silakan. Itu dikembalikan kepada Bunda semua. Baik, kalau tadi kita bicara tentang identitas, sekarang kita pemilihan kompetensi dasar atau KD-nya ya. KD dipilih sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai pada 1 minggu kalau kita membuat RPPM ya. Lalu komposisi KD harus mewakili seluruh program pengembangan atau aspek perkembangan anak, yaitu ada nilai agama dan moralnya, sosem, fisik motorik, kognitif, bahasa, dan seni. Lalu, KD dapat diambil sesuai dengan kebutuhan dan penulisannya dapat berupa urutan angka atau mungkin dituliskan deskripsinya secara utuh. Materi pembelajaran dirumuskan sesuai dengan KD yang dipilih dan dikaitkan dengan tema. Materi pembelajaran berupa konsep sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang akan dibangun pada diri anak melalui pembiasaan sehari-hari dan kegiatan bermain anak. Nah, banyaknya materi pembelajaran yang dirumuskan harus disesuaikan dengan kemampuan belajar anak dan dapat diulang sesuai dengan alokasi waktu RPPM untuk penguatan kemampuan anak. Jadi ketika dirasa anak itu belum mampu atau belum sesuai dengan harapan, kita ulang lagi. Nah, sekarang tentang rencana kegiatan main, yaitu kita siapkan menu kegiatan main dalam seminggu itu difokuskan pada kecakapan hidup melalui kegiatan sehari-hari. Kita berikan pada anak itu pengalaman nyata yang bermakna bagi pengembangan seluruh aspek perkembangan anak dan kontekstual sesuai dengan situasi, budaya, dan kebiasaan serta kondisi di masing-masing keluarga. Di samping kegiatan main inti, kegiatan pembiasaan melalui rutinitas sehari-hari tetap harus dilakukan. Apa itu? Yaitu kegiatan beribadah, terus PHBSA yaitu perilaku hidup bersih, sehat, dan aman. Bagaimana anak-anak harus olahraga, makanan yang seimbang, terus mandi, gosok gigi, mencuci tangan, semua itu masuk dalam perilaku hidup bersih, sehat, dan aman. Lalu juga pembiasaan praliterasi dan pranumerasi seperti membaca buku cerita bersama keluarga, bercerita tentang kegiatan yang dilakukan, melatih keterampilan diri, life skill seperti melakukan sesuatu secara mandiri, terus senang membantu orang tua, senang bersih-bersih. Lalu standar penanganan COVID-19 misalnya, bila terpaksa harus keluar
orang tua perlu mengingatkan anak harus menggunakan masker, menggunakan pelindung wajah, atau menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Itu semua kita kenalkan kepada anak secara berulang-ulang. Dan kita kemas dalam kegiatan bermain dan belajar. Ini saya langsung kasih contoh ya Bunda ya, tentang bagaimana kita menyusun RPPM. Tidak perlu bacakan, nanti Bunda bisa melihat, yaitu di situ di atas itu yang tulisan kecil-kecil itu adalah identitas ya, lalu KD-nya, lalu materi pembelajarannya. Terus kemudian di sini kegiatan mainnya, yang tadi ada materi ya, materi. Nah, ini kegiatan mainnya, nanti bisa Bunda baca sendiri. Dan yang terakhir adalah penilaian. Untuk penilaian masih sama, kita menggunakan teknik penilaian, catatan hasil karya, catatan anekdot, dan checklist. Nah, untuk kesempatan ini saya hanya mengenalkan secara garis besarnya saja. Mungkin kalau ada kesempatan saya akan sharingkan tentang penilaian, bagaimana mengelola, mendokumentasikan, sampai membagikan raport dan deskripsi dari raport itu sendiri atau LPPA anak, akan saya sharingkan di kesempatan yang akan datang. Mungkin itu dari saya, semoga bermanfaat. Mari kita sama-sama membuat kurikulum 2021-2022 untuk menyambut PTM atau pembelajaran tatap muka terbatas. Tetap semangat untuk pendidikan anak PAUD. Salam sehat buat Bunda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.